RFM 94 Mojokerto, ibu adalah perempuan yang diciptakan Tuhan untuk memberi cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan pada anaknya. Kok sedih gitu mas mukanya mas? Iya, ingat mama. Oh, Mama, gitu. dengarkanlah. Tapi Sekarang ada tamu. yes. Dokter Janet. Terus kapan saya ngomongnya ini? Oh, yang ngomong sekarang. Nah, Sobat R, sekarang waktunya memang buat ngobrol, buat ngomong ya, ngobrolin soal whitening injection ya. Sudah kita woro-woro dari pagi tadi ya. Buat Sobat R ini yang pengen tahu lebih banyak tentang whitening injection itu seperti apa sih? Terus dari segi keamanannya juga bagaimana? Karena kita kan juga pengen ya cantik terus gak aman ya. Lah, aku pengen cantik tapi gak aman maksudnya. Iya maksudnya mungkin ada hal-hal lain kan biasanya ibu-ibu kan biasanya kira-kira aman gak Jeng ya mesti yang ditanyakan kayak gitu. Nah ini ada penjelasannya lebih lengkap lagi bersama dengan Dokter Janet. Kita sapa saja Dokter Janet ya. Pagi dok. Pagi. Apa Ini kabar, saya dok? gimana nih dok? Saya gini lagi gini dok. Iya. Kemarin sama Mbak siapa Niken ya? Kecil. Lumayan kecil. Lumayan, saya juga lumayan loh dok, gede tapi. Duo ya kayaknya. Duo Iya. gede, Iya. Gapuro. Aduh. Jadi kan di Mojokerto ada satu heritage yang namanya Candi Wuringin Lawang. Kita adalah Ikonnya. ikonnya. Oke dok, kita ngobrolin soal whitening injection atau suntik putih, ya ya. dok ya. Nah dok bisa dijelaskan dulu nih whitening injection itu seperti apa sih dok? Whitening injeksi kalau sesuai dengan pengertiannya, jadi proses di mana kita memasukkan obat pencerah atau pemutih ya, melalui dengan cara menyuntikkan obat tersebut ke tubuh kita. Suntiknya ya Gitu. kayak suntik kalau kita pas ke dokter gitu? Ya, Apa? bisa lewat IV intravena atau lewat pembuluh darah, bisa juga lewat jaringan otot atau IM, biasanya lewat pantat. Nah itu yang disuntikan di bagian mananya? Yang pengen diputihin atau ada bagian-bagian tertentu? Enggak, jadi dia disuntikan ke satu titik itu aja. Misalkan di Misalnya di intravena ya dia akan menyebar ke seluruh tubuh. Oh gitu ya. Itu kayak pigmen gitu dok. Maksudnya? Kan kalau yang mengatur warna kulit kan pigmen. Nah, itu yang disuntikan pigmen gitu Pigmennya. atau? Jadi gini, kalau untuk injeksi itu sebenarnya ada dua yang perlu kita bedakan. Ada yang pencerah aja, ada yang memang untuk whitening atau pemutih. Jadi cara kerjanya pun beda-beda. Kalau pencerah memang dia fungsinya cuma untuk mencerahkan. Jadi gimana sih? Dia Kulit kita sudah putih tapi pengen dicerahkan. Misalkan kayak Zaza nih putih ya dok ya. Aduh ya putih. Ya lumayan lah dok Lumayan, ya. iya. Kalau saya berarti ini diputihkan dok, karena memang udah hitam ya dok ya saya ya dok ya. Kalau deket sama Dokter Janet Sobat R kayak kopi susu, Nah, kayak kopinya siap. Dokter Janet susunya Oh gitu. enggak, kalau saya ngomong bukan kopi susu, Apa? operasi zebra. Mentang-mentang sekarang operasi saya. Oh jadi gitu ya dok. Dilihat dulu orangnya kayak gimana. Kalau udah Sesuai dengan putih, kebutuhan. ya pencerahan. Kalau hitam ya putih. Bisa Kayak gitu kita ya. bantu dengan whitening. Nah, kira-kira perlu nggak sih semua orang itu buat melakukan injeksi whitening itu dok? Enggak sih, sebenarnya tergantung dari kita masing-masing ya, merasa perlu apa enggak. Ada juga orang yang sudah puas dengan kulitnya yang hitam-hitam seksi ya kan. Oh iya, eksotis. Iya, eksotis. Nah terus itu kalau persiapan apa aja dok? Yang dilakukan kalau mau Sebelum injeksi whitening. whitening Whitening. injection. Jadi persiapannya sih sebenarnya kita perlu yang pertama kita tanyakan dulu ya ke pasien, memang apakah sebelumnya dia sudah pernah injeksi whitening, terus kemudian berapa lama dia kalau memang sudah pernah sudah berapa lama, terus kalau belum pernah sama sekali perlu kita tanyakan pasien ini ada penyakit bawaannya enggak. Oh, jadi ini whitening injection ini nggak semata-mata boleh dilakukan kepada semua orang, tapi ada beberapa penderita yang nggak boleh gitu. Gimana? Dok? Memang biasanya ada, misalkan yang menderita apa, pasien Dok? dengan gangguan ginjal, misalkan seperti itu, memang tidak disarankan untuk melakukan suntik ini karena kan memang dosis yang kita masukkan kan memang agak tinggi ya. Jadi itu pasti berpengaruh ke proses Ginjalnya ya, Dok, ya. individual Oh terus masing-masing. tadi dokter kan ngomong udah pernah terus berapa lama? Emang berarti suntik ini tidak bertahan lama dok? Atau emang ada jangka waktunya gitu dok? Jadi setiap individu itu responnya kan beda-beda. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Jadi setiap perawatan itu keindividualnya beda-beda. Ada yang memang individunya warna kulitnya memang sudah sedikit lebih cerah, terus prosesnya bisa lebih cepat, ya dia cepat. Gitu. Ada juga yang mungkin prosesnya lebih lambat ya. Ya kayak saya gini kira-kira lama deh pokoknya. Oh enggak, kalau kamu bentar kok, cuman ya 1 dekade paling. Tapi itu efeknya bisa pudar nggak dok?
maksudnya kalau setelah di injek whitening, terus dia dalam jangka waktu berapa, terus whiteningnya kembali expired, hitam terus gitu, kembali hitam. Sebenarnya kalau untuk kembali hitam lagi sih enggak, tapi kita perlu tetap maintenance. Jadi misalkan awalnya kulitnya memang sedikit gelap, kita kasih program untuk whitening ya, bukan pencerah kalau memang kulitnya gelap. Terus nanti maintenance-nya pakai pencerah atau vitamin aja. Biasanya gitu. kalau habis disuntik gitu perlu disuntik lagi atau cukup sekali? Nggak bisa kalau nggak sekali bisa ya? Jadi Berapa kita lihat kali? responnya, respon masing-masing individu kan beda. Berapa kalinya, tidak ada patokannya berapa kali, harus berapa kali, enggak. Kita lihat respon tubuhnya individualnya masing-masing juga. Gitu. Biasanya sih jangka waktunya 3-6 bulan itu baru kelihatan hasilnya. Oke, maintenance-nya seperti apa, Dok? Jadi gini, tergantung artnya dokternya masing-masing ya. Kalau saya biasanya di derma, saya lihat dulu kulitnya seberapa gelap. Terus nanti kalau memang agak gelap, biasanya saya lakukan seminggu 2 kali dulu. Nanti maintenance turun kalau sudah ada perubahan seminggu sekali. Nanti turun lagi 2 minggu sekali sampai sebulan sekali. Kalau sudah sebulan sekali bisa kita bantu dengan hand body, dengan obat minum, tablet minum, vitaminnya gitu. Gitu ya dok ya. Oke deh. Udah tanya banyak. Udah ada ya beberapa yang tanya lewat ini BBM, Facebook juga. Tapi sabar Sobat R. Ini kita perlu invite dulu yang lainnya. Kalau mau gabung bisa lewat telepon juga ya. Iya, saya. di Silakan, Zah. 3-4x94 atau di SMS 081234599400 dengan format JM, pagar nama, pagar L, autopilot, pagar usia, pagar alamat, dan pagar pertanyaan dari Sobat R. Oke. Kalau BBM kan udah banyak, tapi buat Sobat R yang barusan gabungan dan nggak punya PIN, kita invite aja di 73 Delta 7 Charlie Delta 4 Eko. Oke. Saya melihat masnya nih kok kayak orang Eskimo gitu. Oh, Kedinginan iya. ya mas ya? Hah? Kedinginan. Iya, karena ada Dokter Janet. Saya Oh, jadi merasa dingin. Sudah ada yang telepon nih, coba kita ngadu dulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Pagi Tante Hana. Iya, selamat pagi juga. Ini dengan siapa ini ya? Yang ada di Pulau Tante. Oh, sama Mbak Tika dah? Nggih. Oke Mbak Tika, silakan Mbak Tika. Sampai mau diputihkan juga. Iya nih Mbak, biar cantik kayak Mbak Hana. Waduh, Asik, ecie. cantik dilihat dari sedotan. Oke, silakan Mbak Tika. Apa nih ya mau ditanyakan? Iya, ini Dokter Janet ya. Iya, betul. Apa ya? Biasanya tuh berapa kali suntikan ya Dok ya? Kalau pengen putih secara apa ya? Permanen gitu. Terus apakah faktor usia bisa mempengaruhi? Terus berapa bulan sekali atau 1 minggu sekali atau berapa kali gitu Dok? Oke, faktor usia. Oke. Iya, soalnya kulitku ini gimana ya Mbak Hana? Ya apa ya, apa kulit sampean? sawo matang itu loh Mbak Hana. Oh, sawo mateng. Oh, iya. Oke. Manis-manis dikit Mbak. Oh, dikit ya Asik. manisnya ya, gak apa-apa Asik. wes. Oke, gak apa-apa kok Mbak. Iya. Oke. Ya udah kalau gitu soalnya Nggih. ini kan juga ada yang mau tanya cuma malu. Oh, malu padahal ya gak ketok loh, gak usah kulitnya malu. hitam banget ini Mbak. Oh. Kayak Apa? siapa ya? Yes, ada. Oh. Oke, gitu Udah, aja. makasih ya, Tante. Nggih, sami-sami Mbak Tika. Terima kasih. Makasih Mbak Tika, walaupun Zaza Apa? gak disopo gak apa-apa lah. Terima kasih Mbak Tika. Iya, gak usah gondok. Gak Oke. gondok kan gede nanti korannya. Oh iya dok, nanti bagi penanya terbaik dapat voucher Voucher, seperti biasanya dok seperti ya, biasa. voucher perawatan ya. Jadi buat sobat R yang pengen mendapatkan voucher perawatan, Uh-uh. ini bisa tanya ya. Nanti akan dipilih sama dokter Janet. Nah dok, ini tadi sudah ada yang gabung Mbak Tika tadi ya dok ya, tanya biasanya berapa kali suntikan bisa putih permanen. Tadi memang sudah dijelaskan sama dokter ya, ngelihat kondisinya ya. Terus faktor usia ini mempengaruhi nggak sih dok? Dan perawatannya atau whitening injection ini dilakukan berapa minggu atau berapa bulan sekali gitu. Mengingat Mbak Tika kulitnya kan sawo apa tadi sedikit. sawo mateng tapi dikit ya. Berarti rada mentah ijo. Oh, sawo kemampu. Sawo kemampu, Dok. Pokoknya gak sawo bosok ngono ya. Oh, mungkin ini juga maksudnya Mbak Tika itu untuk 1 kali treatment untuk permanen Nah, itu berapa total kali berapa minggu? lama? Uh-uh. Total berapa lama gitu. Oke, monggo, Dok. Kalau untuk ditanya untuk permanen kembali ya saya bilang tadi tergantung jenis kulitnya. Kalau untuk kayak Mbak Tika kan dia bilang kulitnya sawo mateng ya. Mungkin Sawo kurang lebih kemampu. kayak Mbak Hana gini kali ya, sawo mateng ya. Kayak sawo bosok gitu. Nemen soalnya coklatnya. Saya nggak bilang loh ya. Saya sendiri dok berasa kok.
curhat. Mungkin sekitar 1-2 bulanan kali ya Mbak, itu sudah bisa terlihat. Karena memang 1 bulan kan kita nyuntiknya bisa sampai 4 kali lebih. Kalau untuk pertama kan seminggunya kita berarti suntik seminggu 2 kali. Oh 2 kali seminggunya ya. 2 kali seminggu. Jadi 3 hari sekali kembali untuk melakukan injeksi ini tadi. Oke. Terus kalau ditanya untuk faktor usia, pasti sangat mempengaruhi. Jadi semakin dewasa, semakin bertambah umur, sirkulasi oksigen dalam tubuh kita ini kan juga bukan berkurang, produksinya semakin menurun ya. Maksudnya tidak sebagus kita masih remaja, dan itu juga pasti berpengaruh untuk nutrisi kulit kita juga. Nanti treatmentnya bedanya di mananya dok, antara usia yang masih muda dengan atau dosisnya? Ini tergantung dari pasiennya masing-masing. Kalau untuk faktor usia, tetap kita lihat juga warna kulitnya seperti apa. Terus kemudian kita lihat lagi keperluannya dia apa sih, gitu. Jadi kalau tadi saya bilang ada pencerah dan whitening tetap. Jadi kalau memang warna kulitnya masih bagus, masih cerah ya kita hanya pencerah, hanya maintenance. Tapi kalau warna kulitnya gelap ya kita pemutih juga. Gitu ya. Oke, sip. Oke. Ini sudah ada yang gabung dok ya lewat BBM. Coba ini dari masalah yang berat dulu deh kayaknya ya. Ini sampai dikirim gambarnya dok dari Mbak Kiki ya dok ya. Tadi dokter juga sudah melihat langsung fotonya seperti apa putihnya. Ini tolong katanya pernah melakukan whitening injection juga dok ya. Terus ini warnanya jadi putih-putih kayak gini dok. Tapi sebelumnya dia juga pernah pakai ini sebentar dok. Pakai lotion. Terus pindah pakai lotion malam juga. Jadinya kayak gitu. Jadi putih-putih agak ada merahnya ya itu ya. Bintik-bintik gitu. Kayak lele dumbo. Pernah pakai kolagen juga ini dok, pakai kolagen yang warna dusnya hijau. Oh iya. Gitu. Terus pernah suntik itu tadi pernah ya 2 bulan dok ya. Itu terus untuk masalah kulitnya jadi putih agak bintik-bintik kayak gini. Ini kurang lebih 1 bulan lebih dok. Ini karena pindah pakai lotion malam jadinya kayak gini. Ini gimana dok? Yang dus hijau itu nanti dia jangan-jangan keliru pakai bukan bumbu matang, bumbu soto. Iya, mangan ya pokoknya. Gimana nih dok? Jadi kalau dilihat dari masalahnya Mbak Kiki, gambarnya saya nggak terlalu lihat jelas ya. Mungkin kalau Mbak Kikinya pengen lebih jelas bisa langsung konsultasi sama saya. Cuma saya bantu sedikit. Mungkin ini reaksi kayak semacam seperti reaksi alergi. Jadi nggak cocok dengan apa yang dia pakai. Gitu. Mungkin bisa dilihat sekarang Kiki pakai apa ya, lotion kah? Atau mungkin pakai apa tadi, scrub ya katanya. Pernah pakai scrub juga bisa. Ya. Jadi gini, mungkin kalau misalkan masalahnya ini datang pada saat Mbak Kikinya pakai lotion ya. Jadi lotionnya diberhentikan dulu aja, di stop dulu aja. Coba dilihat nanti bagaimana reaksinya, gitu ya, perubahannya ya. Perubahannya seperti apa? Ada akan mendingan atau gimana gitu. Bisa jadi nanti kalau di situ kan nanti bisa diberhentikan, nanti kita bisa tarik kesimpulan. Ternyata memang lotion ini yang menjadi biangnya atau gimana gitu. Jadi kita lihat dulu dia habis pakai apa sih tiba-tiba seperti ini. Nah, itu pemakaiannya di stop dulu. Kalau memang lotion ya lotionnya di stop. Kalau scrub ya scrubnya dulu di stop. Biasanya kurang lebih mungkin 1 minggu itu nanti kalau memang ini benar reaksinya karena A, ya dia akan timbul reaksi yang lain lagi gitu. Berkurang atau gimana gitu. Ilmu baru. Oke, jadi mungkin untuk lebih lengkapnya Mbak Kiki bisa datang ke Dermasen ya, konsultasi sama Dokter Janet ya Mbak Kiki ya. Ini bisa datang setiap hari ya Mbak ya, nggak ada liburnya ya dok ya? Iya, setiap hari. Setiap hari silakan aja bisa datang ke Dermasense SA The Professional Care ya. Atau mungkin mau butuh informasi, telepon dulu juga boleh di 0321 334 228. Buka tiap hari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Itu Senin sampai Jumat. Sabtunya jam 9 pagi sampai 6 malam. Minggunya jam 9 pagi sampai 5 sore. Di Jalan Pangsut. Pangsut. Panglima Sudirman. Oh, tak kira Pangsut nih. PB Sudirman. Panglima besar. Ya. Kalau ini penyiar besar, PB juga sih. Panglima Sudirman 47C Mojokerto ya. Oke, terima kasih buat Mbak Kiki. Terus ada yang tanya lagi nih dok lewat BBM, ada Mbak Indra. Ini mau tanya, katanya sebaiknya harus memakai perawatan apa biar putih, cantik dan sehat. Terus apa nggak berbahaya memakai produk instan? Terima kasih.
kembali. Fotonya DP-nya cantik loh orangnya Ica. Kamu mau kenalan tak? Silakan. Biasa penyiar jomblo ya gini dong. Biasanya iya. nyari-nyari Cari-cari ya. kontak-kontak yang masih single ya. Diliatin semuanya dong di sini. Siapa tahu ada yang cocok. Nah, itu. Kayak biro jodoh jadi. Silakan. Ini dia ngasih kirim lagi. Oh, yang Kiki tadi, Dok. Oh iya, coba lihat. Oh iya iya, Mbak Kiki bisa datang aja ya langsung konsultasi ya, soalnya memang agak berat ya Dok. Iya agak berat mungkin ini kasusnya. Kasihan kamu. Itu kan Iya berat nggak kan apa-apa. hati-hati. Mungkin lotion atau scrubnya aja di stop dulu kali ya. Untuk sementara itu iya, ya yang untuk bisa sementara, di apa istilahnya? Saya sarankan di stop disarankan dulu. dokter kayak gitu ya Dok ya. Oke. Terus ada Mbak Indra tadi Iya, belum. Mbak Indra. Mbak Indra. Mbak Indra. Oh tadi lupa ya Dok ya. Sebaiknya lupa. Banyak ini sih Zaza. Sebaiknya harus memakai perawatan apa biar putih, cantik dan sehat. Terus apa nggak berbahaya memakai produk instan? Iya, Terima kasih. Jadi gini, kalau untuk putih, cantik, bersih tetap ya yang pertama sekali kita harus lakukan ya perawatan untuk tubuh sendiri, misalkan mungkin pakai lulur, ini yang tradisional ya, yang tradisional awal sekali pakai lulur, pakai hand body yang istilahnya setiap hari kita harus aplikasikan hand body pagi dan malam, terus kemudian juga harus badannya selalu dilindungi dari sinar matahari, pakai itu juga sunblock penting. ya Dok ya kalau keluar. Biasanya sekarang kan ada tuh sunblock yang ada SPF hand body yang ada SPF-nya. Mending pilih yang itu ya. Iya, hand body, itu SPF bagus untuk digunakan setiap hari. Jadi melindungi kulit tubuh juga. Terus kalau untuk dibilang Mbak Indra ya namanya tadi yang instan, sebenarnya kalau untuk injeksi whitening ini bukan instan. Jadi karena butuh waktu maintenance juga ya. Jadi Dok, ya. dia butuh waktu juga untuk bereaksi gitu. Jadi kalau dibilang instan sih enggak rasanya gitu. Terus ini juga ada lagi Dok. Ada siapa? Ini ada Mbak Mega Dwi Kusuma. Dokter, maksudnya merawat kulit dengan menggunakan air putih itu gimana ya? Terima kasih menggunakan air putih. Zaza mikir Dok. Ya, benar punya sebenarnya pertanyaannya dia. Ya. Maksudnya merawat kulit menggunakan air putih. Maksudnya mungkin dia baca artikel yang mungkin menyarankan merawat kulit dengan minum air putih yang banyak. Itu benar nggak salah sebenarnya. Karena apa? Kulit kita ini kan butuh air ya. Kelembaban. Bener tuh Mas Zaza udah pinter berarti. Iya, soalnya wajah saya kelebaman. Oh kelebaman. Oke, ada yang telepon lagi Dok ya. Kita coba angkat dulu Dok. Halo, selamat pagi. Hai Ri, hai. Halo pagi Hana. Pagi juga. Dengan Ibu siapa ini? Holly. Oh, Ibu Holly. Memang sudah jadi ibu-ibu, nggak apa-apa ya saya panggil Ibu ya? Sudah, emang sudah Hana. Oke, Holly, sapa dong teman saya ini nggak pore are Zaza. Oke, silakan Mbak Holly mau tanya apa? Mau tanya itu untuk perawatan kulit untuk memutihkan kulit ya. Itu bahaya nggak buat ibu yang menyusui gitu? Bahaya Terus, nggak? Soalnya lagi nyusuin ya. Ya, terus minimal usia berapakah untuk melakukan white injection ini? Untuk cowok boleh nggak? Oh gitu ya, usia berapa? Cowok boleh gak? Suaminya mau diajak ya? Asik. Oke. Kalian Hana, gitu kan. Hol sekarang tinggal di mana nih Holly? Aku masih di Jatirejo. Oh masih di Jatirejo ya? Melahirkan aku Hana. Iya, fotonya lucu banget itu Moniknya ya. Iya lah. Kayak ibu ya, kayak Ibu Ella ya. Iyalah, unyu-unyu kayak tantenya juga. Ini yang lagi ngomong. Iya benar-benar. Oke, ditunggu nanti ya, Hol. Iya, makasih. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Minum dulu kayaknya kesereken ini. Enggak, tersebar fitnah jam berapa ini udah tersebar fitnah. Oke, ini tadi sudah. Ada juga. Sebentar, siapa? Oh, disimpan aja dulu. Oke, tak simpan. Saya mau jeda dulu ya sama beberapa informasi. Tapi sebelumnya saya juga pengen tanya dokter nih. Dok, ini kan bulan Desember. Biasanya Dermasen tuh selalu punya yang lagi dipromosiin setiap bulannya. Ini lagi promo apa Dok? Untung bulan Mbak Desember. ingat ini. Nah, ya kan? Apa tuh? Iya, jadi bulan Desember ini kita ada promo khusus bertemakan year end surprise. Jadi untuk akhir tahun semua all treatment kita diskon up to 50%, produknya juga. Semuanya ya? Iya, semua. Tidak hanya treatmentnya tapi juga produknya. Iya. Produknya juga. Sampai 50%. Up to 50%.
Jadi untuk treatment persatuan, maksudnya yang sekali datang ada juga yang paketan yang langsung ambil misalkan 5 kali datang kayak gitu, itu juga up to 50%. Nah, ini mumpung Sobat R ya, baru mumpung ya. Itu untuk member non member semuanya dapat ya, Dok? Semuanya dapat. Member non member semua dapat diskon. Nah, tuh. Manfaatkan Jadi kesempatan buat bagus Sobat ini. R langsung aja datang ke Dermasen SA, Jalan Panglima Sudirman 47C, Sip. Mojokerto. Iya, teleponnya 0321 334 228. Dermasen SA, klinik kecantikan dan belangsingan tuh. Oke, ini Dok sebelum kita beranjak ke yang ada di BBM, Facebook dan SMS juga ya. Kita ini dulu untuk pertanyaan dari Mbak Holly tadi, penelpon yang ada di Jatirejo. Katanya untuk memutihkan kulit ini bahaya nggak buat ibu menyusui? Kebetulan Holly ini kan baru aja melahirkan, Dok. Kayak gitu. Terus minimal usia berapa untuk melakukan whitening injection ini? Kalau cowok boleh nggak ikutan whitening injection? Itu Dok. Silakan Dok. Jadi kalau untuk ibu menyusui memang tidak disarankan ya untuk program whitening. Sebenarnya bukan bahaya apa-apa yang sangat ini enggak ekstrim enggak. Cuma memang tidak disarankan untuk ibu menyusui. Sama sih kalau untuk penggunaan krim wajah juga wanita hamil dan ibu menyusui kalau biasanya untuk whitening kan memang di stop enggak dulu ya. Oke, jadi nggak dulu, Mbak Holly tahan dulu ya. Tahan dulu, benar. Kalau menyusui nggak boleh berarti? Iya, tidak disarankan. Soalnya saya nggak tahu kan, saya nggak pernah ngelahirin. Gitu. Jadi kalau misalkan pengen diputihin, nunggu dulu anaknya disape ya. Iya, istilahnya. Umur 2 tahun kan biasanya kayak iya, gitu. Sape ayam. Sate ya. Terus minimal usia berapa? Ada usia ini enggak, Dok? Minimal usia berapa? Maksimal juga sekalian usia berapa gitu? Jadi kalau untuk minimalnya kita katakan boleh melakukan usia remaja ya disarankan. 17 kah? 17 sampai 20 tahun itu sudah boleh memulai. Jadi usia remaja sudah boleh untuk melakukan whitening injeksi ini tadi. Maksimalnya, Dok? Nah, kalau untuk maksimalnya sebenarnya tergantung kondisinya pasiennya seperti apa gitu. Oke. Kalau cowok boleh nggak, Dok? Kalau cowok boleh banget. Boleh banget, boleh. Bisa diperhatikan. Jadi kok tidak ada bau. larangan kalau untuk gender nggak ada larangan. Oke, sip. Ada lagi yang masuk lewat BBM? Iya, Ada di siapa? BBM ada Yustika Widya Hapsari. Hai Mbak Yus. Ini mau tanya sebenarnya whitening injection ini cara kerjanya gimana, Dok? Terus efek sampingnya ada nggak? Bisa merusak stratum granulosum. Terus apakah perlu perawatan yang kontinuitas? Silakan, Dok. Jadi kalau apa tadi pertanyaan kan? Jadi lupa. Zaza itu memang gak jelas dong ya kan. Mas Zaza ini kalau baca nggak kayak Mbak Hana deh. Iya, beda. Sebenarnya whitening injection ini cara kerjanya gimana, Dok? Terus efek sampingnya ada nggak? Nanti takutnya bisa merusak stratum granulosum. Jadi kalau untuk whitening injeksi ini, jadi cara kerjanya dia itu menghambat salah satu enzim yang bisa membuat kulit kita menjadi gelap, jadi pigmen gelap. Jadi dia cara kerjanya menghambat pigmen tersebut supaya tidak diproduksi lebih banyak, supaya tidak membuat kulit kita lebih gelap lagi. Gitu ya. Terus untuk efek samping tadi bagaimana, Dok? Untuk efek sampingnya sebenarnya bisa kita hindari atau bisa kita minimalkan. Makanya setiap pasien yang melakukan treatment injeksi whitening ini kita sarankan untuk selalu banyak minum. Karena apa? Setiap obat kan memang kerja beratnya kan ada di ginjal. Jadi supaya proses di ginjalnya juga aman, jadi kita sarankan untuk lebih banyak minum. Selama saran dari dokter ini rutin dilakukan, dijalankan, tidak ada insya Allah enggak apa-apa. Efek sampingnya, Dok ya. Yang tadi merusak stratum gitu juga enggak ya, Dok ya? Enggak. Kalau untuk merusak stratum enggak. Dia malah menutrisi kulit kita. Jadi untuk whitening ini kan tidak hanya isinya pure whitening enggak. Pasti di dalamnya ada antioksidannya, ada vitaminnya juga gitu. Jadi tidak akan merusak lapisan kulit. Yang terakhir perlu perawatan kontinu. Pasti perlu. Jadi supaya untuk menghindari dia untuk jadi gelap lagi. Memang mungkin nggak akan segelap awalnya ya, tapi perlu tetap, makanya saya bilang tadi setelah whitening kita perlu program pencerahan untuk maintenance-nya. Maintenance-nya ya saya bilang tadi bisa dibantu dengan hand body atau suplemen untuk kulit. Gitu. Ini tadi ada di Facebook juga kayaknya sama nih pertanyaannya dengan yang ada di BBM Mbak Yustika tadi ya. Apa ada efek sampingnya jika terlalu sering memakai? Tadi jelaskan
Enggak ya, selama kita mengikuti saran dari ini kita ya. juga tidak menganjurkan terlalu sering memakai karena dosisnya juga kita atur kan. Jadi kita lihat seperlunya pasiennya seperti apa gitu ya dok ya. Terus SMS Oke, tadi, Han. ada SMS ini yang terakhir ya dok ya dari Mbak Yeni Oktavia di Mojopilang, Kemelaki. Pengen sekali mukanya ini diputihkan seperti teman-teman dok, tapi ini sudah berusaha pakai bedak yang diberitahu sama teman-temannya itu, tapi kok masih nggak bisa putih ya dok ya. Bagaimana sih dok kalau bisa putih seperti teman-teman itu, bagaimana caranya? Terima kasih. Oke. Gini, jadi kalau untuk perawatan wajah memang masing-masing orang kan kulitnya berbeda-beda ya responnya. Mungkin Mbak Yeni Oktavia. Mbak Yeni Oktavia ini saya perlu tahu dulu sudah berapa lama pemakai perawatan untuk whiteningnya. Karena memang ada orang seperti yang saya bilang tadi, ada yang orang responnya cepat, ada yang lambat, jadi butuh kesabaran lagi gitu. Tapi memang kalau dia sudah melakukan treatment whitening pasti akan ada hasilnya. Bisa dipastikan jadi bukan hoax. Hoax. Kalau memang itu pure whitening terus dia memang perawatannya benar-benar didapatkan dari dokter ya, jangan istilahnya yang dijual di pasaran tanpa lisensi nggak jelas. Nah itu yang perlu kita pertanyakan gitu. Kalau memang pure dari perawatan klinik atau perawatan dokter, biasanya pasti akan ada reaksinya, Pasti, tapi waktunya setiap orang beda-beda dan kondisinya masing-masing ya dok ya. Jadi memang bisa dibilang bahwa bagi orang lain cocok belum tentu bagi kita ya kan. Seperti tadi temennya putih kok saya gawe putih sih. Mar iri. Ya jangan-jangan di awas ganti kulit. Ganti kulit apa? Ganti kulit badak. Oke dok, terima kasih banyak ya dok ya untuk kehadirannya pagi hari ini. Rasanya cepet banget ya. Oke. Padahal pengen tanya-tanya banyak lagi dok. Iya. Oke dok, ini yang dapat ini voucher perawatan siapa dok? Tadi penelpon ada Mbak Tika, Mbak Holly. Terus lewat BBM ada Mbak Kiki, ada Mbak Indra, ada Mbak Mega, ada Mbak Yustika juga. Terus SMS ada Mbak Yeni dan di Facebook ada Andi. Yang mana dok? Kalau yang SMS aja ya Mbak Yeni. Mbak Yeni. Terus yang lewat telepon tadi Mbak Tika. Oke. Terus kalau untuk BBM-nya Mbak Kiki deh. Oh Mbak Kiki ya. Berarti SMS Mbak Yeni selamat, Mbak Tika lewat telepon dan Mbak Kiki yang lewat BBM. Ini bisa mendapatkan voucher perawatan di Dermasense, tapi diambil di RFM ya setiap hari kerja, jam kerja. Selamat buat ketiganya. Oke dok, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, makasih ya. Sampai jumpa Hana, hari Zaza. Senin. Gak kelihatan. Iya makanya saya gini dok. Enggak apa-apa saya singgitan dok. Kan sesama gapura dibilang saya Oke dok, Oke, thank you ya dok ya. Makasih. Dokter, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Enggak deh, kayaknya muka saya yang salah. Oke, Sobat R, sampai di sini kebersamaan kita. Habis ini ada Spektrum PRSSNI karena hari Senin. Setelah itu nanti ada es campur seperti biasanya. Oke. Ini dari Tapi kan tiap pagi kamu Zaza pamit dulu. Saya juga Hana Widianti. Wassalamualaikum.